Yang pertama Bapak Ibu semua, kami melaporkan bahwa setelah kami melewati tahun 2023 dengan target investasi kurang lebih sekitar 1.407 triliun dari target 1.400 triliun itu kemudian di mana saya ulangi, di mana PMA kita 52,4% dan PMDN kita sekitar 47,6%, itu untuk 2023. Nah, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 1.823.543 orang. Ke depan Bapak Ibu semua, teman-teman media, target kita adalah 1.650 triliun. Dari 1.650 triliun ini sebagai salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Di awal kemarin saya katakan bahwa belum bisa saya memutuskan apakah bisa tercapai atau tidak, tergantung dari kondisi politik. Dan alhamdulillah kita punya pilpres, semoga apa yang diputuskan oleh KPU bisa hanya sekali putaran. Karena kita melihat perbedaannya jauh sekali, tapi kita tunggu hasil keputusan KPU. Tapi kami berani untuk kemudian melakukan formulasi. Target investasi kita 1.650 triliun tersebut, insya Allah dukungan dari teman-teman media semua untuk kita beritakan hal positif, insya Allah bisa tercapai dengan melihat perkembangan, catatannya dengan melihat perkembangan ekonomi global. Target kita untuk PMA ke depan itu harus tetap masih di angka 52% minimum. Sekalipun ekonomi global belum pulih secara total, karena perkembangan geopolitik sekarang masih belum stabil, terutama terjadi ketegangan di Timur Tengah, dan kemudian Ukraina sama Rusia belum juga ada tanda-tanda pemulihan. Banyak negara yang sudah mengalami resesi, ini juga menjadi faktor kendala yang kita akan hadapi di ke depan. Yang kedua Bapak Ibu semua, dari investasi tersebut kita lagi mencanangkan hilirisasi. Hilirisasi secara baik, terukur, terutama pada sektor-sektor pengembangan komoditas pertambangan kita dan oil and gas. Ini akan kita lakukan masih sebagai sektor primadona, karena ini adalah cara untuk bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita. Sekarang pendapatan per kapita kita kurang lebih sekitar 5.300 US dollar, dan kita targetkan di tahun ini insya Allah bisa kurang lebih sampai dengan 5.500 atau 6.000, supaya di tahun 2030, 2035 untuk menuju Indonesia emas pendapatan per kapita kita di atas 10.000. Kemudian yang menjadi fokus kita apa saja untuk hilirisasi? Yang pertama adalah masih tetap kita pada hilirisasi pertambangan, yaitu nikel, boksit, timah, tembaga, emas. Dan untuk hilirisasi oil and gas kita akan ke depan untuk mengelola gas menjadi pupuk, kemudian gas akan menjadi LPG, dan gas akan menjadi metanol dan etanol. Hal yang lain saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, investasi mangkrak kami dari 708 triliun sekarang sudah terrealisasi kurang lebih sekitar hampir 600 triliun rupiah, dan sisanya kami sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan karena ini sudah tidak bisa lagi dieksekusi karena perusahaan-perusahaannya sudah mengalami kesulitan secara internal. Kami juga melaporkan beberapa perkembangan pabrik Lotte di Cilegon merupakan hasil penyelesaian dari investasi mangkrak, sekarang sudah mencapai 85% dan diperkirakan tahun ini akan berproduksi. Iya Pak Iqmal. Tahun ini akan berproduksi itu petrochemical di Cilegon dan beberapa investasi lain. Kemudian kami juga melaporkan bahwa pabrik semen yang 14 triliun di Kalimantan Timur juga sudah selesai, dan itu ekspornya akan 80%, produksinya akan ekspor ke luar negeri. Termasuk dalamnya adalah persoalan pabrik
smelter Freeport yang ada di Jawa Timur tahun ini juga akan selesai. Ini terkait dengan 3 juta konsentrat, dan ini juga akan kaitannya dengan bagaimana memastikan proses perpanjangan produksi PT Freeport Indonesia di Indonesia. Hal yang lain Bapak Ibu semua, saya juga melaporkan tentang perkembangan kerja daripada Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi pada 2022 awal. Kita tahu bersama bahwa Presiden pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengumumkan untuk pencabutan IUP sebesar 2078 IUP, 192 izin penggunaan kawasan hutan, dan kurang lebih sekitar 3 juta hektar lebih yang kita cabut. Dan sekarang prosesnya sudah selesai pencabutannya, dan kemudian untuk pendistribusian lahan lagi menunggu Perpres 70, dan dalam konteks untuk pencabutan IUP yang pertama adalah prosesnya tetap inventarisir IUP mana yang akan dicabut tetap dari Kementerian Teknis dalam hal ini SDM, termasuk urusan pencabutan HPH, IPPKH atau HGU tetap ada pada Kementerian Teknis, direkomendasikan kepada Satgas untuk kemudian kita cabut. Dan sekarang prosesnya berjalan dengan baik, dan khusus untuk di halaman 14 ya, halaman 14. Halaman 14 saya menyampaikan ini sebenarnya materi lama ya, Oktober, dan saya nggak pernah melaporkan ini lagi karena sudah selesai. Ini IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut, karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus, dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Nanti pasti sebentar akan ada siapa yang mau tanya nikel, ya silakan aja. Nanti saya akan jawab. Bapak Ibu semua, saya juga melaporkan bahwa Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Kami sebagai Satgas hanya sebagai pendamping. Nah, terkait dengan itu kami juga melaporkan beberapa perkembangan investasi kita di ekosistem baterai mobil. Yang pertama adalah untuk pabrik kita 10 giga pertama yang dari Hyundai LG itu akan diresmikan kurang lebih sekitar bulan Mei. April sudah produksi 10 giga, dan sekarang kita sudah mulai masuk untuk pembangunan pabrik 20 giga kedua, sementara katoda, prokursor, kemudian dan smelternya ini juga tahun ini semua akan berjalan. CATL sudah selesai dilakukan divestasi dengan Antam, dan proses pembangunan konstruksinya juga akan dilakukan tahun ini. Yang berikut kami juga melaporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa halaman 21 kita ada rencana pembangunan dengan perpanjangan Vale kemarin, kita juga akan ada prospek untuk pembangunan ekosistem daripada baterai mobil yang cukup besar nanti di investasi di Vale dengan beberapa investasi lainnya. Saya pikir itu Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan khususnya kepada teman-teman media, saya terima kasih atas kerjasama kita, karena saya punya keyakinan tanpa bantuan dari teman-teman, dihilangkan slide ini. Slide ini dihilangkan aja, udah cukup. Slide ini ya. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan kepercayaan global kepada pemerintahan kita. Saya pikir alhamdulillah masih sampai dengan sekarang baik,
terjaga. Beberapa perusahaan-perusahaan yang kemarin wait and see yang belum melakukan eksekusi investasi itu sudah mulai mereka menyampaikan untuk segera melakukan groundbreaking.